Jawaban nomor 1A. Teori moral. Teori moral adalah sikap perilaku individu yang didasari nilai-nilai hukum yang berada di lingkungan tempat dia hidup. Jadi, individu dapat dikatakan memiliki teori moral adalah ketika individu sudah hidup dengan mentaati hukum-hukum yang berlaku di tempat dia hidup. Sedangkan menurut Laurent Colbert, tahapan perkembangan teori moral adalah ukuran dari tinggi rendahnya teori moral individu berdasarkan perkembangan penalaran teori moralnya. Teori perkembangan moral Colbert yang dikemukakan oleh psikolog Colbert menunjukkan bahwa perbuatan moral bukan hasil sosialisasi atau pelajaran yang diperoleh dari kebiasaan dan hal-hal yang berhubungan dengan norma kebudayaan. Contohnya, ketika kita melewati seseorang yang lebih tua dengan cara membukukan badan, atau jika kita bertemu dengan orang, kita bisa memberikan senyum. B. Menurut Erikson, perkembangan kepribadian seseorang berasal dari pengalaman sosial sepanjang hidupnya, sehingga disebut sebagai perkembangan psikososial. Perkembangan ini sangat besar mempengaruhi kualitas ego seseorang secara sadar. Identitas ego ini akan terus berubah karena pengalaman baru dan informasi yang diperoleh dari interaksi sehari-hari dengan orang lain. Selain identitas ego, persaingan akan motivasi perkembangan perilaku dan tindakan. Secara sederhananya, apabila seseorang ditangani dengan baik, maka ia akan memiliki kualitas atau kekuatan ego yang baik pula. Contohnya, hubungan antara ketakutan seseorang dan bagaimana cara ia menghadapinya. Jawaban nomor 2 adalah kasus depresi dan penerimaan. Pada saat orang mengalami depresi, ia akan merasa sedih, putus asa, dan juga belum mengikhlaskan orang yang dicintai atau hal yang dicintainya pergi meninggalkannya. Fase depresi ini sangat lama, tapi lambat laun akan berlalu juga. Selanjutnya, fase penerimaan, di mana fase ini orang sudah bisa mengikhlaskan kepergian orang yang dia cintai setelah melewati fase depresi yang cukup lama. Jawaban nomor 3 ada 2. Bahaya menurut Harlock. Yang pertama, bahaya fisik. Rasa ingin bunuh diri karena ingin terlihat sempurna atau ingin menghindari masalah merupakan salah satu bahaya dari masa remaja, karena pada masa remaja seseorang sedang mencari jati diri mereka yang sebenarnya. Contohnya kasus yaitu kebanyakan remaja yang putus cinta mengalami sedih yang berkepanjangan hingga membuat remaja itu melakukan tindakan bunuh diri. Kedua, bahaya psikologis, yaitu gagal dalam proses peralihan kematangan dari masa anak-anak ke masa remaja. Contoh kasus yaitu tingkat emosi remaja yang meningkat dan menyebabkan emosi yang tidak terkontrol walaupun hanya dengan masalah sepele. Jawaban nomor 4 adalah masa stres adalah masa dewasa madya. Stres terjadi pada masa ini karena penyesuaian terhadap pola hidup yang berubah. Contohnya, stres karena tidak bisa mengelola penghasilan dan ekonomi dengan yang tepat. Ciri dari dewasa madya merupakan masa kesepian, di mana pada masa ini seseorang merasa kesepian karena keluarga atau orang yang ia cintai berada jauh darinya. Contohnya, saat seseorang melakukan dinas di luar kota, jauh dari tempat tinggalnya, hanya dia sendiri dan ada beberapa rekan kerjanya. Saya tanpa ada orang yang ia cintai menemaninya seperti istri dan anaknya. Jawaban nomor 5 adalah pada satu semester belajar mata kuliah psikologi perkembangan, saya dapat mengetahui perkembangan dan pertumbuhan
baik secara kognitif maupun sosial, yang terjadi pada manusia dari masa bayi hingga masa lansia. Saya juga dapat mengetahui prinsip ataupun hal yang berkaitan dengan masa pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pada mata kuliah ini, saya juga dapat mengetahui perkembangan emosi, moral yang terjadi pada remaja yang dapat saya implikasikan kepada kehidupan saya dan kehidupan bermasyarakat nantinya.